Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ingatlah dirimu masing-masing apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esokmu, hari akhirat. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sekali kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, kebanggaan kita. Dalam rangka memenuhi panggilan Allah, sekaligus kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasiat takwa yang disampaikan oleh khatib di atas mimbar yang berbahagia ini. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak habis-habisnya. Ada saja yang kita bicarakan tentang beliau. Dari segi apapun, beliau seperti sumur yang tidak pernah kering-kering. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala li khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad perangai yang sangat luar biasa, akhlak yang sangat azim. Karena itu di dalam surat yang lain, surat Al-Ahzab, dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri teladan yang paripurna. Apapun yang dia katakan, apapun geraknya, semuanya merupakan suri teladan bagi kita, bagi manusia. Sebagai seorang kepala keluargakah? Sebagai pemimpin umatkah? Sebagai pemimpin perang sebagai jenderal di dalam peperangankah? Semuanya ada uswatun hasanah. Sebagai pemimpin pun. Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadisnya, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan anak dan istrinya. Dan saya, kata Nabi, adalah yang terbaik untuk istri dan anakku. Jadi kita ini semua ini baru dikatakan baik kalau baik di tengah-tengah keluarga kita. Istri kita mengatakan kita baik, anak kita mengatakan kita baik, itu kita baik. Kita bisa baik kalau kita baik dengan mereka. Karena itu Muhammad Rasulullah SAW mengatakan demikian. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan istri dan anaknya. Dan saya yang terbaik untuk keluarganya. Betapa tidak? Nabi Muhammad itu, dia tidak bisa tidur malam kalau istrinya belum tidur. Sebelum istrinya tidur, dia tidak pernah tidur. Begitu mau tidur istrinya, ditanyakan dulu oleh Rasulullah, apa masalahnya hari ini? Apa kebutuhan kamu untuk esok hari?
Dan istrinya curhat kepada Muhammad Rasulullah SAW. Diberikan solusi oleh Muhammad Rasulullah SAW sampai istrinya tertidur. Baru Muhammad bisa tidur. Istrinya belum bangun, Muhammad Rasulullah SAW sudah bangun. Jadi dia sedikit sekali tidur malam. Itulah bedanya dengan kita. Nabi sedikit tidur. Kita sedikit-dikit tidur. Kalau makan, dia tanyakan kepada istrinya, "Masak apa hari ini kamu?" "Oh, masakan kesukaanmu ya Rasulullah." "Ya, mari kita makan bersama-sama." Diambil piring, diambil. Suapan itu dilembutkan terlebih dahulu. Kemudian yang sudah lembut itu tadi bukan dimasukkan ke dalam mulut Nabi sendiri, bukan, tapi disuapinnya terlebih dahulu istrinya. Subhanallah. Padahal dia masak oleh istri tadi untuk dia, tapi begitu masak diperlukan istrinya terlebih dahulu. Dia suapin, suap pertama, suap sampai kenyang. Jadi tinggal sedikit itu makanan, itulah yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sedikit makan. Beda dengan kita, cuma sedikit. Kita sedikit-dikit makan, sedikit-dikit makan, sedikit-sedikit tidur. Sedikit marahnya Rasulullah, sedikit-dikit kita marah. Itu yang tercermin di tengah-tengah masyarakat kita sekarang. Sedikit-sedikit emosi kita naik. Satu RT dengan RT yang lain. Tawuran. Satu RW dengan RW yang lain. Anak sekolah. Sedikit-dikit kita marah. Nabi sedikit marah. Karena itu uswatun hasanah. Subhanallah. Itu tidak hanya dilakukan untuk keluarganya. Orang lain pun dilakukannya demikian. Bahkan yang non muslim sekalipun sama diperlakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Yahudi yang buta, miskin, tua. Dulunya adalah orang kaya di kota Madinah. Tapi kedatangan Rasulullah bersama sahabat, perniagaannya tadi jatuh. Karena perdagangan itu dikuasai oleh umat Islam yang sebelumnya adalah orang Yahudi. Karena itu paling benci dia kepada Muhammad Rasulullah SAW. Setiap hari dihujatnya, setiap hari dimakinya. Karena Muhammad. Itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Baiklah, aku akan datang kepadanya. Dia datangi. Dia tidak sebutkan namanya Muhammad. Dia bercerita. Dia pijat-pijatnya yang si tua ini. Pada waktu makan, Bapak pasti lapar. Saya tahu. Saya membawa makanan. Bapak akan saya suapi. Disuapi oleh Rasulullah. Dilembutkan, kebetulan dia giginya tidak ada, dilembutkan sampai dia kenyang. Besok hari datang lagi seperti itu. Terus didatangi. Berbulan-bulan. Sampai Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, beberapa hari tidak ada yang melakukan seperti itu. Abu Bakar datang kepada anaknya Aisyah, "Ya Aisyah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, kayaknya aku sudah lakukan. Tapi ada enggak kira-kira menurutmu apa yang Rasulullah lakukan yang belum aku kerjakan?" "Ada ya ayahanda." Rasulullah setiap hari habis zuhur dia memberikan makan orang Yahudi yang buta, yang tua, yang menghujat dia itu. Baik, makanan mana yang diberikan? Di bawah. Begitu ketemu, dia bercerita kepadanya dan dikasihnya makan. "Saya bawa makanan, saya akan suapin Bapak." Disuapin. Suapan pertama diterima dengan baik. Begitu suapan kedua, itu tangan Abu Bakar ditapis. "Tidak. Siapa kamu?"
kamu berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Siapa kamu? Yang kemarin itu sungguh luar biasa akhlaknya, tutur katanya, bicaranya, gerak-geriknya bisa aku lihat. Kelembutan yang ada padanya sungguh luar biasa. Tapi kamu adalah tidak, kamu kasar. Siapa kamu? Dan siapa yang kemarin? Oh, yang kemarin itu sudah wafat beberapa hari yang lalu. Dia adalah temanku, sahabatku, mantuku, dan aku adalah kawannya, dan aku adalah mertuanya. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW sebagai seorang rasul. Dia sudah wafat kemarin. Yang kemarin-kemarin itu Muhammad. Iya, Muhammad yang aku selalu hujat dia. Iya, yang selalu kau hujat. Subhanallah, luar biasa manusia agung itu, manusia paripurna. Begitu dia katakan dia Muhammad, dia jatuh pingsan. Pingsan dia mendengarkan. Dia tidak sangka bahwa selama ini yang berbuat kepadanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu berbuat baik kepadanya adalah Muhammad. Bahkan dia juga pernah curhat kepada Muhammad tentang keluarganya. Ternyata orang yang selalu membantu dia itulah yang selalu dihujatnya. Sambil dia suapin, dia juga menghujat. Ada enggak kita seperti itu? Tolong bawa saya ingin ziarah ke makamnya. Saya ingin ziarah ke makamnya. Terlalu banyak dosa saya kepadanya. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai detik ini selalu kita peringati. Selalu maulid. Walaupun bulan maulid sudah lewat, kita terus melakukan. Sebentar lagi kita masuk Isra Miraj. Pantas kalau beliau selalu kita agungkan, kita peringati. Peringatan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awalnya dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang dia mendapatkan informasi bahwa pasukan salib sudah mempersiapkan diri untuk menyerang umat Islam pada waktu itu. Dan pasukan salib tadi itu tahu bahwa umat Islam dalam keadaan down. Ruh perjuangannya, ruh jihadnya, pengamalan agamanya itu sedang menurun, euforia dengan kemenangan selama ini. Saatnya kita hancurkan umat Islam, kata orang salib. Dan itu sampai kepada Nabi. Ada intelijen yang menyampaikan kepada Nabi. Menyampaikan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana caranya mengangkat semangat umat Islam? Akhirnya dibikinlah maulid itu tadi. 1 bulan dia lakukan maulid itu, membacakan biografi, membacakan macam-macam, mengangkat Rasulullah, selawat semuanya. Tidak kurang selama 1 bulan itu dikeluarkan biaya tidak kurang-kurang 300.000 dinar. Padahal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang sangat sederhana hidupnya, tapi begitu banyak dikeluarkan biaya. Kalau kita kurskan dengan rupiah, tidak kurang dari 17 miliar rupiah. Memang kalau kita banding-bandingkan dengan Banggar DPR masih jauh, yang itu hanya untuk sesaat. Akhirnya umat Islam pada waktu itu kembali naik semangatnya. Dilihat oleh perang salib. Tidak mungkin kita serang sekarang. Mundur mereka. Itu kegunaannya peringatan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maulid itu. Walaupun ada mengatakan bidah, ya memang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi manfaat yang dilakukan pada waktu sungguh luar biasa. Dan kita tidak harus di Rabiul Awal selalu membicarakan tentang Muhammad Rasulullah SAW, karena dia uswatun hasanah, relevan sepanjang zaman, sepanjang hari, setiap hari. Sampai di mana kita? Itu yang saya katakan tadi. Kita kadang-kadang salat bersama-sama, salam,
setelah sholat bersilaturahmi. Kadang-kadang keluar dari sholat ada yang tawuran. Di mana letak uswatun hasanah Muhammad itu yang bisa kita ambil? Mari kita kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang kita bawa, apalagi kita bawa ke tengah-tengah keluarga kita, kita menjadi panutan kita. Itu banyak keluarga yang ayahnya, yang suaminya itu berhasil dalam karirnya, tapi kadang-kadang keluarganya berantakan. Apalagi sang suami punya kesombongan, seolah karir yang selama ini dia dapatkan itu hasil jerih payah dia. Keliru kalau ada yang demikian. Dia tidak tahu ada di rumah istrinya yang penuh berdoa selalu. Keberkahan itulah yang mengiringi karirnya, sehingga mendapatkan jabatan demi jabatan, jabatan demi jabatan. Dulu waktu dia susah, senang, harmonis dia di rumah. Penderitaan itu ditanggung bersama-sama, kebahagiaan pun ditanggung bersama-sama. Berbeda setelah dia mendapatkan jabatan, mulai dia tinggalkan keluarganya. Bahkan yang lebih parah lagi, dia merusak pernikahan itu dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan istrinya juga akan mendapatkan kecemburuan dari perbuatan-perbuatan. Itulah yang kita lihat. Banyak kadang istri yang menggugat cerai istrinya. Kenapa? Karena sudah mulai dia merusak ikatan pernikahan itu. Mari kita kembali dari rumah, dari masjid ini, kita kembali ke rumah, konsolidasi kembali kepada keluarga. Secara pribadi saya dan kita semua jemaah, mari kita lihat istri kita, mari kita lihat anak-anak kita yang sudah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bangun rumah tangga kita, rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga benar-benar rumah kita itu seperti kata Nabi, al-baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin sedang jumpa rahimakumullah. Seorang muslim, seorang yang idealnya tidak pernah melakukan kesalahan. Idealnya begitu.
Tapi namanya manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kelebihan-kelebihannya. Baik kelemahan maupun kelebihannya tadi, bila didekati oleh iblis, maka kita akan jatuh. Dengan keistimewaannya kita bisa jatuh, dengan kekurangan kita juga kita bisa jatuh. Muhammad Rasulullah SAW pun demikian. Karena itu ada surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kau haramkan apa yang telah aku halalkan? Itu antara lain dan banyak lagi. Karena dia Muhammad Rasulullah diingatkan oleh Rasulullah, dia kembali farudu ilallah. Nah, hendaknya kita juga demikian. Jangan kita berkubang di dalam dosa dan noda terus menerus. Hendaknya kita bisa cepat keluar dari itu. Dengan kita meninggalkan salat, maka terbuka pintu lebar bagi iblis memasuki, merasuki, menggoda kita. Karena itu, jangan tinggalkan salat. Lakukanlah salat itu dengan sebaik-baiknya. Tahajudlah kita, berdoalah kita. Insya Allah, Allah akan membantu kita ke jalan yang benar untuk menemuinya. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk, keberkahan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rafina waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin wa kadzalika nunjil mu'minin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.